Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Alhamdulillah, aku bisa sharing kembali tentang budgeting. Jadi setelah kemarin aku bikin budget plan, jadi aku share di video sebelumnya ya teman-teman. Dan kali ini adalah part paling favorit di budgeting. Jadi buat pos-posin semua budgetnya itu di dompet pintar. Dan sebelumnya tidak ada niatan ria ataupun pamer ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing yang semoga makin memotivasi diri aku dan semoga bisa juga bermanfaat buat teman-teman. Buat kita selalu sama-sama semangat buat belajar budgetingnya. Alhamdulillah untuk income ada sebesar 2.650.000 yang udah siap dibagi-bagi sesuai kebutuhannya masing-masing. Jadi aku udah atur untuk pos apa aja dan berapa besar budgetnya. Jadi sejak belajar budgeting ini memang keuangan jadi lebih teratur ya teman-teman. Untuk setiap kebutuhan jadi ada porsinya masing-masing. Mungkin kadang masih suka over budget karena memang dalam prosesnya belum tentu selalu lancar, apalagi saat menghadapi pengeluaran yang tidak terduga. Misalkan seringnya ada acara kondangan yang mungkin lebih dari satu, juga kondisi kendaraan yang kadang tiba-tiba rewel dan butuh perbaikan ya teman-teman. Dan juga belum lagi pengeluaran yang bersifat keinginan yang membuat budgeting kita jadi agak berantakan, dan itu membuat kita itu kadang ingin menyerah begitu aja karena merasa budgeting yang udah kita lakukan itu gagal. Pernah sih berada di kondisi seperti itu, tapi balik lagi ya, mengingat untuk impian dan juga prioritas yang ingin dicapai, jadi bisa semangat kembali karena harapannya saat aku bikin budgeting seperti ini, kedepannya itu bisa memiliki kondisi keuangan yang lebih baik untuk diri sendiri, untuk keluarga di masa sekarang dan juga masa depan nantinya. Dan juga agar nantinya kita itu tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi buat teman-teman yang sekarang mengalami fase dimana masih sering gagal budgetingnya dengan segala penyebabnya, yuk tetap semangat, evaluasi terus budgetingnya, cari solusinya, lihat dulu pengeluaran mana yang mungkin masih bisa ditekan, pengeluaran mana yang harus diutamakan, dan mungkin kita bisa memulai memikirkan untuk mencari penghasilan tambahan agar bisa tercukupkan atau bisa menambah porsi untuk tabungan. Aku pernah mendengar menabung memang nggak membuat kaya ya teman-teman, tapi dengan menabung aku bisa memenuhi untuk pengeluaran besar di masa mendatang dengan cara menyisihkan sedikit demi sedikit dengan konsisten setiap waktunya. Karena untuk penghasilan yang tidak terlalu besar akan sedikit kesulitan untuk kita langsung mengeluarkan budget dalam jumlah yang besar ya teman-teman. Semisal untuk renov rumah, jadi ya untuk aku pribadi harus dengan nabung dulu. Untuk nabungnya sih bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Untuk aku pribadi biasanya menyisihkan di awal saat budgeting. Jadi aku nabungnya itu tiap bulan. Pernah juga sih teman-teman aku nabung tiap hari, tapi malah seringnya itu lupa buat ngisi nabung tiap harinya. Jadi aku sekarang lebih nyaman pilih nabung tiap bulan aja. Dan untuk seluruh pos dari tabel pengeluaran tidak tetap udah terisi semua. Ini lanjut aku mau isi untuk pos-pos dari tabel pengeluaran tetap. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Semoga selalu dimudahkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali, amin. Dan sambil kembali sedikit sharing tentang budgeting ya teman-teman. Jadi aku tuh suka duka belajar budgeting itu ada fase dimana aku tuh suka mager ya, harus mencatat setiap pengeluaran, kadang suka lupa juga. Jadi pas evaluasi itu kadang cuma tahu sisa dari budgetnya aja tapi lupa buat apa aja.
Dan untuk tercapai satu tabungan, pernah merasa harus ada pengorbanan akan sesuatu, semisalkan biasanya tuh jajan di luar tapi memilih untuk bikin cemilan di rumah aja biar lebih hemat, karena memang harus menyiapkan misalkan untuk tabungan buat renov rumah. Dan menurutku itu bukan pelit ya teman-teman, karena dimana kita memang harus membuat pilihan yang pada akhirnya pilihan itu akan kembali bermanfaat buat diri kita. Ini untuk pos yang kesehatan aku tukar yang pecahan 10 ribuan aja, karena yang 50 ribuan itu mau aku masukkan ke tabungan. Dan alhamdulillah untuk semua pos di dompet pintar udah terisi semua ya budgetnya. Untuk sisanya ini ada 200 ribu, aku akan masukkan ke pos-pos di Minder Saving. Jadi ini bisa jadi salah satu tip buat berhasil nabung. Jadi kita bisa menyisihkan di awal saat terima penghasilan, bukan menyisakan di akhir setelah pengeluaran ya teman-teman. Dan untuk berapa persen yang bisa kita tabung, itu kembali ke kemampuan kita, sesuai dengan income kita, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dan untuk di Minder Saving ini itu ada 3 alokasi tabungan. Yang pertama ada tabungan modal, ini aku tambah 50 ribu. Jadi saldonya itu udah ada 100, 200, 300, 400. Ada 400 ribu. Lanjut ini aku mau catat dulu. Dari tabungan modal ini tujuannya tentu saja buat tambah modal ya teman-teman. Jadi sesuai usaha kami toko, jadi pas butuh tambah modal itu udah ada tabungannya. Dan juga dari tabungan modal ini bisa buat usaha baru yang nantinya pasti bisa jadi extra income buat kita. Dan lanjut untuk tabungan yang kedua ada tabungan investasi. Ini itu investasi ala ibu rumah tangga. Jadi untuk aku pribadi, investasi ini untuk kategori sederhana ya teman-teman. Jadi investasi ini tuh seperti aku belikan emas atau logam mulia, karena aku sendiri nggak terlalu paham untuk investasi yang lain yang seperti apa. Dan dulu itu berpikir simpel aja, yang penting itu dibelikan emas perhiasan dan nggak disimpan dalam bentuk uang. Jadi nabungnya itu dengan dibelikan emas untuk kebutuhan dalam jangka panjang ya teman-teman, misalkan untuk biaya pendidikan atau untuk biaya pas hari tua nanti. Dan untuk tabungan yang ketiga ada tabungan dana darurat. Ini tabungan yang diprioritaskan meskipun ada target jumlah yang besar. Ini aku bikinnya dari tracker yang target yang kecil dulu. Jadi ini aku buat target 2 juta dan itu nabungnya tuh 100 ribu di tiap bulannya. Kalau dipikirkan kapan tercapainya pasti lama ya teman-teman. Belum lagi harus terpakai kadang pas kondisi darurat. Tapi menurutku masih lebih baik karena kita udah bisa menyisihkan daripada tidak sama sekali. Jadi bukan masalah berapa nominal yang kita tabung, tapi apakah kita mau dan bisa konsisten nabungnya. Dan ini aku udah hitung uangnya, untuk saldonya itu udah ada 1.800.000. Alhamdulillah udah terkumpul dan ini untuk ketiga pos tabungan udah terisi semua. Juga tadi untuk pos di dompet pintar juga udah aman ya. Dan proses belajar budgeting ini menurutku makin menyenangkan. Dari saat awal dulu aku tuh belum punya dompet pintar, kemudian tuh masih pakai amplop dan juga bikin catatan itu yang sederhana. Dan sekarang itu udah ada media seperti Minder, Ziplock, dan juga dompet pintar yang makin nambah semangat buat belajar budgeting setiap bulannya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dan juga semoga teman-teman budgetingnya selalu lancar. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Semoga apa yang aku share bisa sedikit bermanfaat dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Sekali lagi terima kasih buat semua supportnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat dengan budgeting dan juga rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.